Coba kamu perhatikan gambar berikut ini dengan baik. Gambar tersebut merupakan salah satu pemain softball dengan memukul bola yang dilemparkan oleh pelempar. Bagaimana lintasan yang dilalui oleh bola ketika dilempar? Ya, betul. Lintasan yang dilalui oleh bola berbentuk parabola. Benda yang bergerak dengan lintasan parabola dinamakan dengan gerak parabola. Lintasan pada gerak parabola berbentuk lengkung. Pada gerak parabola, gesekan di udara dapat diabaikan. Namun kamu harus memperhatikan posisi benda saat akan dilempar, saat benda berada di udara, dan saat kembali lagi ke tanah akibat faktor gravitasi bumi. Gerak parabola dapat kamu amati dari gerak bola yang ditendang. Lintasan bola akan berbentuk lengkung sehingga dapat ditentukan besaran-besaran dalam komponen gerak bola tersebut pada arah vertikal dan horizontal. Gerak parabola merupakan gerak dalam dua dimensi karena benda yang bergerak parabola akan bergerak pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu vertikal dan horizontal. Besaran-besaran dalam gerak parabola misalnya posisi, kecepatan, percepatan, jangkauan, dan waktu tempuh. Semisal inilah lintasan yang dilalui bola tadi ketika misal dilempar oleh pemain softball. Nah, setiap posisi dia harus memiliki dua komponen, yaitu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, nah yang selanjutnya, ini bola ketika dilempar akan membentuk lintasan parabola. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ambil semisal dia setiap posisi. Ketika mulai dilempar, mungkin posisinya di sini, dan di sini. Nah, ingat, ketika dia akan turun, oke, di sini dia udah turun, maka pada saat di posisi ini dia memiliki ketinggian maksimum, ya. Dia memiliki ketinggian maksimum, dia berhenti sejenak atau kecepatannya 0, sehingga dia turun. Oke, inilah dia yang untuk ketinggian maksimum atau Y max. Oke, kita misal ambil untuk setiap posisi, semisal dia bola ini di posisi ini. Oke, kita misal ini posisinya A. Oke, dan kemudian kemungkinan di sini juga dia posisi B. Semisal di sini C, di sini D, E. Nah, setiap posisi kita harus membuat komponennya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada saat di posisi A, posisi di A, arah kecepatan itu menyinggung lintasan dan selalu menuju arah bola ini. Oke. Banjir. Oke, karena banjir, ini kita ganti aja ya di sini misal posisi A. Oke. Nah, untuk posisi A sama seperti tadi ya. Ini dia menyinggung lintasan. Oke, inilah arah kecepatan. Dan pada saat di posisi B sama juga, ini posisi C, D, E. Ketika arah kecepatannya seperti ini VA, ini VB, ini VC, ini VD, ini VE, maka kecepatan ini harus kita buat komponennya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini kita ambil komponennya ke sini. Inilah VAX. Terus kita ambil lagi komponennya terhadap sumbu Y, VAY. Terus itu juga untuk B. Nih kita ambil komponennya terhadap sumbu X,
Oke, inilah VBX. Kita ambil komponennya terhadap sumbu Y. Inilah VBY. Dan seterusnya. Untuk VC, dia hanya bergerak di sumbu X saja ya. Oke, sama seperti tadi. Untuk sumbu D kita ambil juga, bukan sumbu ya. Oke, untuk titik D kita ambil juga dia terhadap komponen sumbu X dan sumbu Y. Ini dia arah VD nya, maka harus kita ambil untuk VDX nya dan VDY nya ya. Oke, maka inilah kita ambil, inilah dia VDY, terus ini VDX. Nah, ini juga untuk sumbu E. Kita ambil komponennya. Oke, inilah dia VAY. Terus ini kita ambil terhadap sumbu X. Inilah dia VAX. Ketika bola dilempar sehingga bergerak parabola, maka benda tersebut tentunya memiliki posisi pada sumbu X dan sumbu Y. Di mana pada sumbu X sama dengan X0 tambah V0 X tambah T. Sedangkan pada sumbu Y sama dengan Y0 tambah V0 YT dikurang setengah GT kuadrat. Sedangkan kecepatan awal pada sumbu X dituliskan V0 X sama dengan V0 cos alpha. Sedangkan pada sumbu Y, V0 Y sama dengan V0 sin alpha. Sedangkan kecepatan pada sumbu Y adalah VY sama dengan V0 sin alpha dikurang GT. Sehingga posisi pada sumbu X dengan substitusi V0 X terhadap persamaan X, maka persamaannya menjadi X sama dengan X0 tambah V0 sin alpha dikali T. Sedangkan pada sumbu Y dengan mensubstitusikan V0 Y terhadap persamaan Y, maka Y sama dengan Y0 tambah V0 cos alpha dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Dan kalian harus tahu juga bahwa pada sumbu X, V0 X itu sama dengan Vx nya, sehingga Vx nya itu sama dengan V0 cos alpha. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, sehingga besar kecepatan benda yang bergerak parabola dapat ditentukan dengan mencari resultan vektor kecepatannya, yaitu sebagai berikut. V sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Selain mempunyai besar atau nilai, maka kecepatan juga mempunyai arah. Arah dari kecepatan adalah tangen alpha sama dengan Vy per Vx. Pada gerak parabola, gerak pada sumbu X mengalami GLB, sedangkan pada sumbu Y mengalami GLBB. Dan komponen kecepatan pada sumbu X adalah tetap, sedangkan pada sumbu Y berubah. Percepatan pada sumbu X bernilai 0, dan jika hambatan udara diabaikan, maka percepatan pada sumbu Y sama dengan percepatan gravitasi.